Untuk anggota kelompok kami ada Fadlia Rizky, Nabila Lapasol, dan Siti Naya. Next. Untuk sub pembahasan materi kali ini, ada pengertian modul elektronik, karakteristik modul elektronik, ragam bentuk penyajian modul elektronik, teknik dan prosedur modul elektronik, dan aplikasi pengembangan media modul elektronik. Selanjutnya, pengertian modul elektronik. Modul elektronik atau e-modul, bahan ajar atau modul yang disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran tertentu. Disajikan dalam format elektronik, di mana setiap kegiatan pembelajaran di dalamnya dihubungkan dengan tautan atau link, sebagai navigasi yang membuat peserta didik menjadi lebih interaktif dengan program, dilengkapi dengan penyajian video tutorial, animasi, dan audio untuk memperkaya pengalaman belajar. E-modul dapat diakses melalui komputer, smartphone, atau tablet. Next. Untuk keunggulannya yaitu meningkatkan motivasi siswa, bahan pembelajaran terbagi lebih merata dalam satu semester. Ketiga, pendidikan lebih berdaya guna. Keempat, penyajian yang awalnya statis pada modul cetak dapat diubah menjadi lebih interaktif dan dinamis. Dan terakhir, unsur verbalisme yang terlalu tinggi pada modul cetak dapat dikurangi dengan menyajikan unsur visual yang menarik menggunakan ilustrasi atau video. Untuk kelemahannya, yang pertama ada biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama. Yang kedua, menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki oleh siswa pada umumnya. Terakhir, membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus-menerus memantau proses belajar siswa. Next. Lalu ada karakteristik modul elektronik. Yang pertama, self-instruksional. Yang pertama, terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Kedua, terdapat materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan spesifik sehingga memudahkan peserta didik belajar secara tuntas. Ketiga, tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran. Next. Keempat, terdapat soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya yang memungkinkan peserta diklat memberikan respon dan mengukur penguasaannya. Kelima, kontekstual, yaitu materi-materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks tugas dan lingkungan peserta didik. Keenam, menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Ketujuh, terdapat rangkuman materi pembelajaran. Kedelapan, terdapat instrumen penilaian atau asesmen yang memungkinkan peserta didik melakukan self-assessment. Kesembilan, terdapat instrumen yang dapat digunakan menetapkan tingkat penguasaan materi untuk menetapkan kegiatan belajar selanjutnya. Ke-10, tersedia informasi tentang rujukan atau pengayaan atau referensi yang mendukung materi pembelajaran dimaksud. Next. Karakteristik modul elektronik selanjutnya ada self-contained. Self-contained berarti seluruh materi pembelajaran dari satu kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh. Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh. Lalu ada stand-alone atau berdiri sendiri. Stand-alone berarti modul yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Dengan menggunakan modul, peserta didik tidak perlu bahan ajar yang lain untuk mempelajari dan atau mengerjakan tugas pada modul tersebut. Next. Karakteristik modul elektronik selanjutnya ada adaptif, yaitu modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fleksibel digunakan di berbagai tempat. Lalu ada user friendly, modul hendaknya juga memenuhi kaidah user friendly atau bersahabat atau akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya.
termasuk kemudahan pemakai dalam respon, mengakses sesuai dengan keinginan. Next. Ya, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah ragam bentuk penyajian modul elektronik. Ragam bentuk penyajian berbasis modul elektronik merujuk pada berbagai cara atau metode penyampaian informasi atau materi pembelajaran yang menggunakan teknologi elektronik sebagai media utamanya. Dalam konteks ini, modul elektronik dapat berupa berbagai format digital seperti file PDF, aplikasi mobile, situs web interaktif, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Penggunaan modul elektronik memungkinkan penyajian informasi yang lebih dinamis, interaktif, dan mudah diakses oleh pengguna, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau kelompok belajar. Dengan demikian, ragam bentuk penyajian berbasis modul elektronik memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan efektif dalam era digital saat ini. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih rinci tentang beberapa ragam bentuk penyajian berbasis modul elektronik. Yang pertama ada presentasi digital. Presentasi digital adalah cara menyajikan informasi menggunakan slide-slide yang dibuat dengan perangkat lunak. Presentasi seperti Microsoft PowerPoint, Google Slides, atau Keynote. Slide-slide ini dapat berisi teks, gambar, grafik, audio, dan video. Presentasi digital biasanya digunakan untuk menyampaikan materi dalam format yang terstruktur dan visual. Selanjutnya adalah e-book atau buku elektronik, yaitu publikasi digital yang dapat dibaca menggunakan perangkat elektronik seperti e-reader, tablet, ataupun komputer. E-book dapat berisi berbagai jenis materi, mulai dari teks biasa hingga gambar, audio, dan video. E-book sering digunakan dalam pembelajaran online karena kemampuannya untuk menyediakan materi dalam format yang dapat diakses secara fleksibel dan mudah diakses dari mana saja. Kemudian selanjutnya ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat mobile seperti smartphone ataupun tablet. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk termasuk teks, gambar, video, dan interaktivitas. Aplikasi mobile juga dapat memanfaatkan fitur-fitur perangkat mobile seperti sensor-sensor, kamera, dan GPS untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya. Kemudian ada platform pembelajaran online. Platform platform pembelajaran online adalah situs web atau aplikasi yang dirancang khusus untuk menyediakan kursus atau materi pembelajaran secara online. Platform-platform ini biasanya menyediakan berbagai fitur seperti video pembelajaran, tes, forum diskusi, dan pelacakan kemajuan siswa. Contoh platform pembelajaran online termasuk Moodle, Coursera, Udemy, dan Khan Academy. Dan selanjutnya ada Learning Management System atau LMS, atau Sistem Manajemen Pembelajaran, yaitu platform berbasis web yang digunakan untuk menyusun, menyajikan, dan mengelola materi pembelajaran secara digital. LMS seringkali dilengkapi dengan berbagai fitur seperti modul interaktif, forum diskusi, evaluasi, dan pelaporan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya yaitu proses pengembangan media pembelajaran berbasis modul elektronik. Nah, di sini prosedurnya ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap analisis kebutuhan modul elektronik, tahap desain modul, dan yang ketiga tahap validasi dan penyempurnaan modul. Nah, di tahap pertama yaitu analisis kebutuhan modul elektronik. Tahap ini menganalisis kurikulum dan RPP untuk memberikan informasi tentang modul
yang diperlukan peserta didik untuk mempelajari kompetensi yang akan diprogramkan. Nah, selain itu, di dalam menyusun modul elektronik ini juga, para guru perlu memahami karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, dan tujuan pembelajarannya agar modul elektronik ini sesuai dengan kebutuhan. Tahap yang kedua yaitu desain modul. Tahap ini ialah tahap di mana pengembangan modul atau guru merancang secara seksama apa yang akan dikembangkan agar tidak menyimpang dari tahap analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada tahap validasi dan penyempurnaan modul. Setelah tahap analisis dan tahap desain selesai, proses selanjutnya adalah pengembangan, yaitu yang terdiri dari pembuatan dan validasi. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah modul. Yang pertama yaitu materi yang disajikan berupa konsep atau prinsip dan fakta yang mendukung ketercapaian suatu kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, tugas, soal atau latihan yang diprogramkan harus bisa diselesaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, keberadaan evaluasi atau penilaian yang berfungsi untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menguasai modul, serta kunci jawaban dari soal, latihan, atau tugas tersebut. Selanjutnya, aplikasi modul elektronik. Di sini ada sebuah aplikasi yaitu Exe yang merupakan salah satu program aplikasi open source yang digunakan untuk pembuatan bahan ajar berbasis e-learning. Bahan ajar yang disusun dengan Exe ini disusun secara hierarki yang benar mencakup topik, section, dan unit. Susunan yang demikian akan memudahkan siswa atau mahasiswa untuk lebih memahami materi pembelajaran atau perkuliahan. Dalam Exe juga dapat dibuat soal dengan tipe pilihan ganda, jawaban singkat, benar salah, dan kuis, sehingga dapat digunakan untuk uji kompetensi mahasiswa. Nah, Exe memiliki beberapa keunggulan, antara lain yang pertama, mudah digunakan walaupun tidak mengetahui bahasa pemrograman HTML. Yang kedua, what you see is what you get, sehingga memudahkan dalam perancangan, karena apa yang terlihat di layar akan sama dengan hasil akhir bila dijalankan atau dipublikasikan. Yang ketiga, aplikasi ini gratis dan merupakan open source. Yang keempat, standar e-learning. Dan yang kelima, dapat digunakan pada sistem operasi Windows maupun Linux. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, sekian pemaparan materi dari kami. Mungkin selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, boleh raise hand atau chat di kolom Zoom. Dipersilakan. Kalau belum ada, saya tertarik dengan paparan teman-teman di satu bagian, yang di bagian akhir tadi itu. Mudah-mudahan udah dicoba ya, yang Exe tadi itu. Tadi kan dijelaskan kemudahannya dan lain sebagainya ini. Sudah dicoba belum oleh teman-teman? Walaupun belum menghasilkan modul secara langsung, tapi mungkin di bagian awalnya, apakah ini basisnya aplikasi atau basisnya web dan lain sebagainya, sudah ada pengalaman mencoba terlebih dahulu belum sebelum dipaparkan ke teman-temannya tadi?
dapat segera melanjutkan pembelajaran secara mandiri melalui platform BKMB untuk mempelajari ekosistem digital di lingkungan Kemendikbudristek. Pembelajaran mandiri melalui platform BKMB dilakukan secara e-learning dengan memilih salah satu dari rukun pelatihan yang telah disediakan Halo. sesuai dengan Ustaz, izin jawab. Belum dicoba sih, tapi udah Iya. cari-cari, udah nonton-nonton di kayak tutorial YouTube gitu, cara pakai aplikasinya gitu. Eh, di bagian awalnya aja dicoba ditayangin biar ada apa namanya, ada bayangan lah gitu. Kita kemana dulu gitu, ke situsnya apa tadi, terus apakah harus di download atau di-install, apakah hanya di basisnya web jadi nggak perlu instalasi dan lain sebagainya. Karena menarik ini Excel. Dan yang ke-8 rumpun manajemen informasi pelayanan pendidikan tinggi. Kira-kira outputnya nanti itu bentukan e-modul ini kan tadi bentuknya macam-macam ya, ada yang e-book dan lain sebagainya, itu yang tadi dipaparkan bagi teman-teman di bab 2. Nah nanti yang di Excel ini outputnya hasil akhir itu bentukannya seperti apa, apakah langsung dipublish atau bisa kita simpan di drive kita secara offline gitu, apakah tersimpan di cloud-nya web tersebut dan atau bagaimana gitu. Mungkin bisa dijelaskan teman-teman supaya bisa kita jadikan ini ya, apa namanya, salah satu rujukan untuk pengembangan modul pembelajaran ke depannya. Informatika Republik Indonesia, Bapak Slamet Santoso. Selamat menyaksikan. Ustadz Afwan, kelompok 5 Iya. mau tes YouTube terkait Excel. Eh, Biar dulu. kalau YouTube kita bisa nonton ya nanti. Maksud saya tuh coba di bagian awalnya aja, itu nggak perlu bikin materinya, tetapi kemana dulu gitu. Kalau YouTube mungkin nanti bisa di-share lewat kolom chat, bisa kita saksikan belakangan secara lebih komplit ya. Tapi pengen lihat tampilan awalnya aja supaya jadi oh menarik nih, mudah nih gitu dan sebagainya gitu. Saya ingin memancing ke situnya. Teknologi. Karena Bapak Ibu
bayangkan di masyarakat kita yang masih mengakses dan konten negatif tadi menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, silakan teman-teman. Untuk melawannya, Iya, Ustadz Afwan. mengantisipasinya. Ya, Ini kan tadi kalau di internet kita ketiknya Excel Learning, terus di sini ternyata aplikasinya harus di-download dulu, jadi nggak bisa dari web. Tuh. Oh, basisnya berarti aplikasi ya? Yang harus Nanti diinstalasi. ya installnya kalau Windows di sini juga ada Linux, macOS. Ini kebetulan saya belum download aplikasinya, Ustaz. Jadi belum bisa menjelaskan lebih jauh ya? Iya, Ustaz. Tapi kalau contoh modul yang lain nggak ada contohnya. Yang basisnya pembuatannya menggunakan Excel juga atau enggak. tidak? Modul yang udah hasilnya gitu, Ustaz. Berarti maksudnya dia artinya kalau tidak menggunakan Excel dia menggunakan aplikasi lain atau ada keterangan apa dari modul elektronik yang kamu dapatkan itu dia mengembangkannya itu pakai apa gitu? Pakai kalau bukan pakai Excel Learning di sini dia menggunakan apa gitu? Supaya kita masih makin banyak pilihan gitu, nggak terfokus sama Excel Learning. Kan pilihan biasanya banyak ya. Kita mau sikat gigi pilihannya nggak cuma pasta gigi, nggak cuma Pepsodent, tapi juga ada Ciptaden, ada Close Up dan lain-lain. Susah gitu. Ini kan bersaing ini kan. Jadi kita bisa ya tidak terpaku pada satu ini. Mungkin bisa lebih baik lagi kalau kita bisa punya perbandingan gitu. Perbandingan antara satu apa namanya aplikasi dengan aplikasi yang lain. Misalkan dalam pengolahan data ini larinya ke pengolahan data ya. Macam pengolahan data statistika bisa menggunakan yang lazim orang menggunakan SPSS. Tapi ada tandingannya. Kalau saya lebih suka biasa menggunakan JASP selain dia produk lokal, open source, free to download, update-nya juga berkembang terus dibandingkan kita menggunakan SPSS yang crack dan secara etika keilmuan nggak boleh kan sebenarnya dengan crack gitu kan, karena jatuhnya tidak membeli license, lebih baik kita beli pakai yang free seperti itu kan pilihan. Nah, yang teman-teman dapatkan bentuk modul e-modulnya itu si pengembang e-modul ini menggunakan aplikasi apa untuk mengembangkan itu. Paling nggak ada list, lalu kita bisa coba masing-masing lewat mau yang ini, mau yang A, mau yang B, mau yang C dan lain sebagainya. Gitu. Harapannya itu biar makin banyak. Ini cantik ditampilkan aja contoh yang kalian dapatkan. Ini Ustadz Afwan sebentar. Ini contoh yang udah jadi, tapi ini di web namanya Book Creator.
Nah, ini modul bahasa Arab untuk kelas Menggunakan virtual background yang telah eh, dan tentu saja karena tadi yang menarik kelas berupa 9 produk digital di MTSN 1 Kota bagi Makassar. dunia yang Ini kami juga memberikan bisa informasi kepada rekan-rekan di-download atau hanya bisa diakses melakukan aja? preset Hanya bisa diakses saja kayaknya. kolom chat serta Oh, bisa diakses mengikuti aja. e-learning digital melalui laman kemendikbud.go.id. Oke, Hmm, copy link diakses. to Ini Baik, rekan-rekan ASN bisa di copy linknya, tapi ya, sebelum diakses kita dan di langsung print lanjut aja. ke parade diskusi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan CV dan akan menyapa narasumber yang akan Jadi dia hanya memindahkan buku versi cetak ke dalam ini aja ya, sepertinya. Nah, tapi Atau ada ini hyperlink. ada Bisa hyperlinknya. Kayak misalnya Oh, ini ada. ke kata pengantar, nanti dia balik lagi. Hmm. Terus ke pengenalan materi. dan e-bisnis Universitas Indonesia. eh, Pendidikan terakhir beliau adalah doktor di bidang ilmu komputer atau DIK dari Universitas Indonesia. Oke. Nah, ini di sini ada hyperlinknya juga. Kalau diklik nanti videonya bisa. Kalau yang ke buku paket coba deh. Ada link juga nggak? Oh, nggak ada. Itu apa Profesi yang suara? dijalani beliau saat ini adalah sebagai Executive Director dari Indis Iya, Institute, suaranya aja. designer dari Tourism Tech atau Nggak muncul tripway.com mungkin. dan EduTech atau aku Waktu share screen-nya harus di berbagai apa? pengalaman sebagai Artinya Ekuin RI modul ini per dan beliau aktif menjadi pengurus di Asosiasi E-commerce per Indonesia bab kah atau apa dia nyusunnya itu? setelah kedatangan Pak Sofian Risa. Atau satu modul ini hanya untuk satu pokok bahasan atau satu buku seperti halnya di buku cetak? Hanya satu pokok bahasan aja, Ustaz. Satu pokok Karena di bahasan. sini keterangannya hanya ada mufrodat satu bab, terus di akhirnya ada tadribat. Oke, iya. Selesai. Tidak sampai satu buku ya. Baik, dari contoh itu kan kita bisa lihat ya bahwa pengembangan modul ajar elektronik ini dilakukan ini dipecah gitu. Tidak memindahkan buku saja gitu. Bisa ditambahkan tautan ke video, tambahkan tautan ke tadribat. Yang paling sering itu kan kedua hal tersebut ya. Artinya ini yang membedakan daripada buku cetak. Kalau buku cetak kan kita paling mentok melihatnya gambar. Kita tidak bisa menyisipkan tautan ke video, tidak bisa menyisipkan suara. Jika ada, kalau misalkan ada teks yang perlu dibacakan ulang kan bisa ditautkan suara di situ kan. Nyambung dengan pengembangan media audio. Artinya media audio yang kita bangun bisa kita embedkan, bisa disisipkan di modul elektronik seperti ini. Ini kan berarti orang membuatnya itu berbasisnya adalah pokok bahasan atau bab. Bisa juga menyesuaikan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai gitu. Misalkan dalam satu bab buku MTS negeri itu bahasa Arab, biasanya dalam satu bab terpecah ada mufrodat, ada kiroah, ada hiwar atau muhadasah, ada tarkib. Nah itu bisa teman-teman pecah lagi jika ada yang tertarik mengembangkan modul, itu bisa dipecah lagi berdasarkan kompetensi dasar atau kompetensi inti yang ingin dicapai tadi. Misalkan mau bahas kiroahnya saja, mau bahas tarkibnya saja, dari yang ada di buku kita kembangkan lagi, tambahkan videonya, tambahkan suaranya, tambahkan gambar-gambar terkait mufrodatnya dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi artinya basisnya tidak harus modul itu harus satu buku gitu.
Ini yang membedakan. Modul ini bisa per pokok bahasan, bisa per kompetensi dasar yang ingin dicapai. Misalkan kalau dalam bahasa Arab kan tadi maharot ya. Maharotnya kah, mufrodatnya atau qawaidnya yang ingin dicapai. Ini bisa dipecah. Bisa dipecah. Misalkan ada yang ingin mengembangkan skripsi, ada kakak tingkat kalian mengembangkan skripsi, pengembangan modul ajar elektronik, basisnya tetap berangkatnya dari buku ya, berangkatnya dari buku. Nah, dia fokusnya ke keterampilan tertentu, misalkan ke maharoh hiwar, misalkan maharoh muhadatsah, maharoh kalam. Yang dia capture, yang dia jadikan modul elektroniknya itu adalah semua pokok bahasan terkait dengan muhadatsah menjadi dari beberapa bab gitu. Misalkan di buku MTS kelas 7 tadi ada dalam satu buku ada 4 materi hiwar. Dia bikin modul hiwarnya saja. Mungkin di buku situ hanya tampilan teks hiwarnya saja dengan tadribat mungkin. Nah, itu bisa dikembangkan oleh teman-teman misalkan dengan melinkkan dengan video atau tiap barisnya diberi sisipan audionya sehingga intonasi percakapan terlihat terdengar dengan baik sehingga siswa bisa belajarnya bukan hanya melihat, kalau dilihat di buku cetak kan hanya melihat tulisannya kan ada beberapa karakter, misalnya ada 2 atau 3 karakter dalam satu hiwar, ada laki, ada perempuan, ada tulisan-tulisan kan, dia hanya membaca tulisannya saja, tapi ini konteks sesungguhnya percakapan ini terjadi itu seperti apa, intonasinya bagaimana dan seterusnya, itu bisa ditambahkan sisipan audio contoh bagaimana mengucapkan kalimat tersebut. Nah, ini kan menarik gitu. Bisa menjadi ide bagi teman-teman yang ingin mengembangkan itu. Misalkan tadi maharoh kalam, atau ada yang fokusnya ke mufrodatnya. Misalnya fokus dari mufrodat dari sekian bab yang ada di buku yang akan dipelajari di sekolah tersebut. Babnya adalah modulnya adalah modul bahan ajar penguasaan mufrodat bagi kelas berapa gitu. Nah, mufrodat tadi yang tadinya di buku itu hanya tampilannya ambil dari teks mufrodat jadidah kayak kita yang biasa dipelajari mungkin dulu di qiraah. Di sini ada visualisasinya untuk siswa. Ada visualisasinya. Misalkan ketika di klik modul tersebut akan nongol gambarnya, atau bahkan mungkin ditautkan ke satu video tertentu juga mungkin, atau disiapkan tadribatnya ditautkan lagi di bagian akhirnya, bagian akhir tiap modul tersebut. Nah, ini kan kita bisa mengambil manfaat dari contoh tadi ya. Itu baru satu contoh. Bisa kita perkaya dengan contoh-contoh lain. Di sini saya mengajak teman-teman bahwa kita bisa melihat manfaat dari sedikit membaca, itu akan terus mendapatkan informasi lagi. Ini baru satu yang kita lihat modulnya. Mungkin kita bisa melihat contoh-contoh modul yang sedemikian banyaknya di internet, baik itu dari bahasa Arab sendiri maupun dari bahasa-bahasa asing lainnya yang mungkin bisa jadi untuk pembuatan media kan kita bisa menjadi ide ya. Bagaimana mengembangkannya dan sebagainya. Silakan kelompok 5 lanjutkan jika ada pertanyaan dari teman-teman.
Baik teman-teman, jika ada pertanyaan boleh raise hand atau chat di kolom Zoom. Dipersilakan. Perlu terampil, jangan sampai kita terlena sehingga data-data pribadi kita itu kemudian menjadi pintu masuk untuk yang ketiga. Ya, sepertinya kejahatan siber. tidak ada ya. Nah, ini ada beberapa Harapannya sih cara selain untuk kelompok bagaimana yang kita membaca, menghindari kelompok yang maupun kita untuk dapat tidak bertugas juga punya atau, pembanding gitu ya, bisa memberikan data kita tambahan akan hilang atau tercuri oleh pihak lain. terkait Nah, dengan pertama adalah pengembangan modul. Bapak Ibu Oh, ini saya nemuin modul seperti ini, untuk gunakannya bagaimana seperti ini. fitur dari smartphone kita Yang bisa menjadi ide terhadap aplikasi yang kita install. untuk teman-teman yang Prinsipnya akan aplikasi nanti kita install terjun itu ke bisa jadi akan PKM meminta dan juga fitur kamera nanti kita, ide kita, untuk galeri kita, mau meminta mengembangkan apa transaksi di kita, dan skripsinya. seterusnya. Walaupun Tentu saja kita skripsi itu harus tidak merujuk harus ulang. pengembangan ya, Aplikasi tidak harus harus pengembangan, kita tapi untuk bisa dapat menjadi salah satu mengakses alternatif. Kenapa? Karena kadang-kadang Bisa jadi untuk aplikasi membuat tersebut tanpa kita menemukan sadari satu judul kemudian atau akan masalah yang mendapatkan ingin semua dikembangkan, profil kita, yang ingin dipecahkan dalam data-data skripsi penting itu, yang ada di dalam smartphone. eh, Yang kedua, kalau jangan lupa sudah selalu jenuh, memperbarui operating system kita. jenuh Karena itu ini artinya menjadi sudah strategi terlalu kita banyak ya, bagaimana sudah kita terlalu banyak mengupgrade, judul terkait dengan keamanan kita satu sehingga kita istilah tertentu. dapat terhindari dari berbagai Biasanya macam diminta malware. ganti Kemudian atau kenali modus-modus suruh cari yang lain gitu. Kalau kita dunia cari maya sesuatu atau dunia yang digital ini, khususnya bagi para akademisi banyak sekali ke teknologi seperti ini di mata kuliah media, tentu perkembangannya akan cepat sekali dan bisa jadi ada yang belum menggunakannya gitu. Harapannya tuh saya dengan mata kuliah media itu, selain teman-teman punya wawasan untuk mengembangkan medianya, juga untuk ke arah sana. Saya tidak kita tidak bicara bagaimana membuatnya, karena itu bisa dipelajari tadi yang dicontohkan oleh kelompok penyaji. Oh, pengen ini apa menjelaskannya pakai YouTube. Saya bilang kalau YouTube semua itu informasi yang tersebar ya, tidak terlalu sulit gitu. Kita bisa ketika kita butuh tutorial tentang sesuatu, kita bisa menyaksikannya dengan berbagai macam pilihan. Biasanya kan nggak satu dua gitu, banyak. Kalau bagaimana membuatnya itu secara teknis tidak dipelajari di sini, mestinya di komputer Arab dan lain sebagainya. Tapi kalau di media itu adalah pengembangan wawasan teman-teman terkait dengan media-media pembelajaran kekinian yang berikut dengan perkembangannya, sehingga kita juga nggak jumut dengan satu dua media saja. Sosial media yang kita gunakan sehari-hari. Silakan teman-teman kalau ada yang disampaikan, kalau tidak ada lanjut aja ke kelompok berikutnya. Kenapa kita banyak dibanjiri oleh berbagai berita-berita gitu ya? Karena bisa jadi di dalam ditutup dulu ya kelompok 5 baru dilanjutkan kelompok berikut. Ya, karena tidak ada yang bertanya, syukur atas tambahannya. Untuk kelompok 6, baik Ustaz, sebelumnya izin share screen. Ya, silakan. Bahwa konten yang
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Ustadz Marzuk selaku dosen pengampu mata kuliah MPBA serta teman-teman. Hari ini kami kelompok 6 izinkan kami untuk mempresentasikan materi tentang pengembangan media animasi pembelajaran bahasa Arab. Next. Selanjutnya kelompok 6 terdiri dari saya sendiri yaitu Ahmad Ujaini, kedua ada Farah Angelis, yang ketiga ada Safia. Next. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, apa sih itu animasi? Animasi merupakan kumpulan gambar bergerak berupa objek dengan pemberian efek tertentu sehingga tampak realistis dan menarik. Animasi tampak menarik dengan pemaduan warna dan tulisan pendek yang pendukung yang tepat dan akan lebih menarik dengan bantuan video, audio atau suara. Nah, video animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik, dan suara dalam suatu aktivitas penggerak, sehingga akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermanfaat. Video animasi merupakan salah satu media audiovisual yang banyak dikembangkan untuk keperluan proses belajar mengajar karena dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, kelebihan video animasi ini yang pertama yaitu dapat menarik perhatian. Tidak membuat jenuh, lalu gambar terlihat nyata, lebih komunikatif, mudah dibuat dan dimodifikasi, dan mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kekurangan video animasi ini yaitu tidak dapat menampilkan objek sampai sekecil-kecilnya, lalu pengambilan gambar yang kurang tepat dapat membingungkan, dan biaya produksi yang tinggi, dan memerlukan alat proyeksi, lalu terbatas dalam menampilkan objek dengan ukuran yang sebenarnya. Lalu, karakteristik animasi pembelajaran, yang pertama, memiliki lebih dari satu media konvergen, yang misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Lalu yang kedua, bersifat interaktif. Dalam pengertian interaktif di sini memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon penggunanya atau yang nontonnya. Lalu bersifat mandiri. Dalam pengertiannya memberikan kemudahan dan kelengkapan isi. Lalu yang terakhir, pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain, sehingga sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menggunakannya. Terus selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah tahapan dalam proses produksi animasi pembelajaran. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap praproduksi animasi pembelajaran. Tahap yang pertama yaitu dengan menentukan ide dan konsep. Dengan menentukan tujuan pembelajaran, konten yang akan disampaikan, dan gaya animasi yang akan digunakan. Yang kedua adalah pembuatan skrip. Dengan menulis naskah atau skenario yang akan diucapkan oleh karakter atau narator dalam animasi. Jadi skenario atau naskah adalah kumpulan ide dan konsep yang telah berkembang menjadi cerita yang lengkap yang siap untuk dimainkan. Kemudian yang ketiga, desain karakter. Jadi membuat desain visual untuk karakter utama, karakter pendukung, dan latar belakang animasi. Yang keempat, pembuatan storyboard. Jadi membuat gambar-gambar kasar untuk setiap adegan atau bab dalam animasi untuk merencanakan urutan visualnya. Yang kelima yaitu animasi. Jadi proses pembuatan animasi sebenarnya yang melibatkan pembuatan gerakan, ekspresi wajah, dan interaksi antar karakter. Yang keenam adalah pengeditan suara dan musik. Jadi menambahkan suara latar, efek suara, dan musik untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan produksi. Jadi tahap produksi selanjutnya yaitu ada, boleh di next, ada tahap modeling. Jadi tahap modeling itu proses membuat objek dan properti pendukung. Yang kedua ada texturing. Texturing ini pemberian warna pada objek dan properti pendukung. Yang ketiga ada ringing, yaitu pemberian tulang pada model karakter yang fungsinya untuk menggerakkan karakter. Yang keempat ada animating, yaitu proses pembuatan animasi untuk model atau objek yang lainnya. Yang kelima lighting dengan pemberian cahaya pada karakter atau objek pendukung. Yang keenam camera operation, yaitu proses pemberian kamera yang bertujuan untuk menampilkan hasil render gambar. Dan yang terakhir adalah rendering, yaitu proses akhir dari keseluruhan proses produksi. Nah, setelah tahapan produksi ada tahapan pasca produksi animasi pembelajaran. Yang pertama yaitu final editing dengan proses penggabungan animasi dengan suara, efek suara, background, sound effect, dan dubbing, serta pemberian transisi pada video dan outputnya. Nah, setelah udah final editing, itu melakukan pengujian dan evaluasi. Jadi memastikan bahwa animasi ini berfungsi dengan baik dan memenuhi tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, setelah diuji dan dievaluasi, selanjutnya yaitu disebarkan dan didistribusikan. Jadi menyebarkan animasi kepada audiens yang dituju, baik melalui platform online maupun offline. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan dan pembaruan. Nah, jadi melakukan pemeliharaan terhadap animasi ini seperti perbaikan atau pembaruan konten sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk produk media pengembangan animasi pembelajaran bahasa Arab, yaitu animasi dalam pembelajaran bahasa Arab biasanya banyak digunakan atau dimasukkan ke dalam video, bisa berupa video pembelajaran atau yang lainnya. Berikut contoh produk pengembangan pembelajaran berbasis animasi. Nah, di sini ada link ataupun dari nama channelnya, yaitu Marhaba Academy, lalu ada B Channel dan Amigo S. Mungkin teman-teman di sini bisa dilihat nama channel-channelnya. Lalu berikut contoh produk pengembangan pembelajaran berbasis animasi. Mungkin bisa di-share screen secara para videonya. وعليكم السلام. هذا أخي، هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي، هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Nah, setelah kita lihat contoh dari video animasinya, kita bisa lihat atau analisis tahap-tahap dari produksi animasi itu sendiri. Yang pertama, untuk membuat animasi itu sendiri, untuk pertama itu ada tahap praproduksi. Tahap praproduksi di mana yang pertama itu menentukan ide dan konsep, lalu ada membuat skenario dan skrip, nah, yang dimana di sini kreator dari Amicus ini telah membuat skenario dan skrip yang diambil dari percakapan dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk, jadi satu pelajaran pertama tentang At-Ta'aruf Hiwar ketiga. Lalu yang ketiga ada tahap desain karakter. Nah, di sini kreator mendesain karakter yang sesuai dengan skenario
dan di mana dalam percakapan ini terdapat 3 orang laki-laki. Lalu yang keempat, membuat tahap desain background atau latar belakang berupa tempat kejadian atau lokasi karakter dalam cerita. Lalu yang kelima yaitu membuat storyboard atau sketsa yang dilengkapi keterangan dan sebagai panduan dalam pembuatan film animasi. Next. Lalu setelah tahap praproduksi, yang kedua itu ada tahap produksi. Yang pertama yaitu tahap animasi. Di sini kreator memasuki proses penganimasian dimulai dari proses rigging, skinning, dan animasi. Dalam tahap ini kreator bisa menggunakan software Adobe After Effects atau yang lainnya. Lalu yang kedua ada tahap pemberian special effect, yang dimana untuk membuat animasi lebih dinamis dilakukan terhadap pemberian special effect. Seperti yang tadi kita lihat di video tersebut terdapat efek seperti kipas angin yang bergerak. Lalu yang ketiga tahap rendering. Rendering merupakan proses untuk menghasilkan bentuk akhir berupa image atau movie atau MP4 yang nantinya akan dijadikan satu. Lalu yang keempat ada tahap dubbing. Dubbing adalah proses merekam atau menggantikan suara untuk suatu tokoh karakter sesuai naskah. Dan di sini kreator mengambil suara yang telah ada dari background. Lalu selanjutnya ada tahap pasca produksi. Next. Nah, untuk tahap pasca produksi ini yang pertama ada tahap editing. Ini merupakan tahapan menggabungkan keseluruhan scene yang sudah dirender menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, alat untuk editing ini bisa menggunakan software Adobe Premiere Pro atau yang lainnya. Lalu yang kedua ada tahap pemberian audio. Dalam tahapan ini bisa dilakukan penambahan audio berupa background, sound effect, dan dubbing. Next. Nah, adapun alat-alat atau tools yang bisa digunakan. Yang pertama ada Blender, terus PowerPoint, Pivot Animator, dan Adobe After Effects. Next. Nah, adapun penelitian relevan di sini kita bisa lihat dari Kurniawan Hamidi dengan menggunakan media interaktif seperti video animasi, pembelajaran menjadi lebih mudah bagi siswa untuk memahami pelajaran dibandingkan dengan jenis media lainnya. Dan juga dari Sarah Anisha dan Irwan Badila, hasilnya penggunaan media animasi fabel dalam mempermudah memahami nilai karakter sangat berpengaruh bagi siswa dalam pelajaran memahami nilai karakter animasi fabel pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 sekolah dasar. Lalu dari Nurlaili Fatmawati, hasilnya media tersebut dinilai solutif untuk menyelesaikan permasalahan pelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau kolom chat Zoom. Terima kasih kelompok 6. Sebentar belum ada yang menanggapi. Ya, terlepas dari apa sebabnya, saya juga tidak bisa menduga-duga. Bisa banyak hal ya. Bisa mungkin belum membaca makalah teman-teman atau cari sumber-sumber yang lain, sehingga tidak ada bahan untuk membanding dan lain sebagainya. Sebenarnya sederhana, teman-teman. Video animasi ini, kalau secara teknis lagi-lagi teman-teman, saya yakin lebih jago ya. Saya yakin teman-teman lebih jago secara teknis untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau tools-tools yang support untuk membuat satu video animasi ya. Sepanjang yang saya tahu aja udah apa ya, Video Scrap, Sparkle, Powtoon, Animaker, apalagi ya,
plotagon cuma mungkin agak kaku, tapi ya namanya animasi mungkin tidak mungkin sempurna juga ya. Tapi kelebihannya kan dia tidak perlu orang untuk tempat syutingnya, tempat pengambilan gambarnya nggak perlu. Karakternya bisa digantikan dengan animasi, itu kan kelebihannya dia. Sehingga teman-teman yang agak pemalu mungkin sebagai untuk tampil sebagai naratornya di dalam satu video pembelajaran mungkin bisa memanfaatkan media animasi ini gitu, karena kan dia tidak muncul gitu, hanya suaranya aja. Suara pun kadang bisa di backup oleh temannya yang lain, misalkan di satu dialog gitu, di satu dialog kita bikin ada sesuai dengan teksnya 3 karakter, 4 karakter, mulai dari 2 sampai beberapa karakter itu bisa muncul kan di situ, sehingga suaranya juga bisa di backup gitu. Backupnya dalam artian orang kan nggak tahu itu kita atau bukan. Bahkan sudah ada aplikasi pendukung juga untuk audio, tapi kadang kurang tepat di beberapa makhraj gitu. Kita bisa minta tolong teman yang mungkin makhrajnya lebih baik gitu untuk mengisi suara di situ, boleh saja, tidak masalah. Selama idenya adalah ide kita sendiri, nggak harus kita jadi modelnya. Animasi itu kadang bisa kita ciptakan karakternya animasi semua. Ada juga yang campuran di sini dalam artian yang bersangkutan yang mengembangkan media ini masih ada ingin tampil, jadi dia mengkombinasi antara karakter animasi dengan karakter dirinya sendiri. Salah satu bimbingan saya pernah membuat sebuah video di mana sebentar saya syarat dan ketentuan, jangan main scrolling aja, dibaca. Suaranya belum. Kekurangan pada saat malas membaca syarat dan ketentuan. Jadi karena itu kita pakai screen-nya berikut dengan sound. Pasang gratis kalau mengakibatkan kalau tidak perlu berbagi data dan menjadikan pesan yang tidak jelas. Itu bahaya kurang tampil. Karena apa? Contoh aja ya. Ada beberapa perangkat berbahaya malware dari apabila kita kurang tampil, pasti ada virus. Ada work, ada project course, ada yang semua. Dia animasi. Jadi dia menampilkan 2 campuran, jadi ada karakter animasi, ada karakter dirinya sendiri masih tampil. Yang pertama itu adalah hacking atau sniffing. Iya. Sampel ya. Bapak Ibu sering dengar masalah hacker. Ini hacking atau nama lainnya sniffing atau terus. Jadi merupakan sebuah. Jadi mengembangkan tatwir wasaid video al-mutaharrikah. Video animasi ini kita maknai gitu sebagai video al-mutaharrikah li ta'limil qawaidil arabiyyah li tullab fasl tsani 'ashar fil madrasah tsanawiyah Muhammadiyah 12 Jakarta. Dia mengembangkan sebuah media animasi, video animasi untuk pembelajaran qawaid bagi siswa sekolah siswa kelas 12 fase tsani 'ashar di sekolah SMA Muhammadiyah 12 Jakarta. Mining di sini masukin uang berapa nanti akan dapat presentasi tiap bulan. Kita bisa lihat bagaimana dia mengembangkannya di abstrak. Di dunia digitalis jadi spamming. Dia menggunakan modelnya Beck Hanafin. Polanya sama 5 tahap ya. Ada tahlilul ihtiyajat, yaitu analisis kebutuhan. Marhalah tsaniyah tasmimul intaj, ini mendesain. Dia membuat storyboard di situ.
menyiapkan karakternya, lalu tools apa yang dibutuhkan itu adanya di Tasmin. Dia merancang, mendesain. Berikutnya baru dia di tahapan berikutnya tatwir, mengembangkan dari apa yang dirancang berdasarkan storyboard dan sketsanya gitu, baru dikembangkan, diproduksi itu. Kalau tadi disebutnya oleh kelompok 6 tahapan praproduksi itu adanya di Tasmim atau mendesain, tahapan produksi itu di tatwir, lalu di langkah selanjutnya dia menggunakan langkah tajribatul intaj, uji coba. Setelah diuji coba baru dievaluasi taqyimul intaj. Taqyimul intaj itu mengevaluasi produk. Nah, dari kelima langkah ini barulah dihasilkan yang dipublikasikan di YouTube. Ini sampel ya, sebagai contoh, siapa tahu menjadi ide bagi teman-teman. Bagaimana di awal, ini video di bawah 10 menit. Di awal dia masih narasi sendiri, masih monolog, menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu materi apa yang akan dipelajari hari ini masih di awal-awal masih, karena ini ta'lim ilmu lain. Dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal kata tentang buat istifham ya. Now, tell me which Obama here is real. To help families refinance their homes, invest in things like high-tech manufacturing. Masih menjelaskan tarkib di situ. Nah, bagaimana menggunakan adawatul istifham di dalam dialog? Nah, ini sila muncul animasinya. Alhamdulillah, ana bikhair. Kaifa? Kaifa artinya bagaimana? Jika kita ingin bertanya, bagaimana kabarmu? Kaifa haluka? Untuk laki-laki atau untuk perempuan? Seperti pada contoh, kaifa haluki? Ya bulan. Bagaimana kabarmu? Ya bulan. Mada taqulina ya bulan? Ana aktubu ar-rasail fil haj. Mada taqulina ba'da al-intihai min al-kitabati? Sa'arsil ar-rasail ila al-baridi al-elektronik. These results seem very realistic and intriguing, but at the same time frightening, even to me. Mulai sekarang, sepertinya kamu harus hati-hati untuk tidak banyak selfie. Nah, ini selain dari contoh-contoh yang bisa mendapatkan misalnya di YouTube dan di media sosial lainnya, ini bisa menjadi salah satu alternatif, yaitu tidak melulu karakternya animasi, tapi bisa dipadukan, dicampur gitu antara si narator, pembuat video, kalau mau pede untuk tampil, dia mengkombinasikan, dia membuat sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan video animasi yang lainnya. Kalau yang lain ada hanya benar-benar mempraktekkan hiwar yang ada di dalam teks buku, teks yang ada di dalam buku, misalnya hiwarnya 3 karakter, lalu dibuatkan 3 karakter, diisikan suara, lalu diberikan background dan lain sebagainya, selesai. Rupanya kalau untuk lain, dia kakak kelas kalian ini tidak cukup rasanya dengan menuangkan hiwar begitu saja, tapi dia menyisipkan contoh penggunaan adawatul istifham tadi, kaifa, madza, dan seterusnya, memberikan contohnya lalu membahas, memberikan contoh lalu membahas. Nah, ini penggabungan ini juga bisa masih termasuk dalam video dan ditambahkan dengan animasi supaya ada tektokan ketika ada tandem ketika untuk dialognya seperti itu. Dan masih banyak lagi ya, dan masih banyak lagi kalau bisa kita, ini baru yang UNJ saja ya. Kita lihat di apa namanya,
Kata kunci saja di Google Cendekia atau di Google Scholar, animasi, bahasa Arab, WJ. Cuman 3 unsur ini yang saya mau masukkan dalam keyword pencarian. Yang di UNJ saja cukup banyak ya. Ada yang pakai Duraton, ada yang PowerPoint interaktif. Ini nggak bukan animasi ini. Yang benar-benar di video animasi, kartun animasi itu mulai 2021 sampai 2022, 2024. Ini 2022 juga. Sebelumnya memang belum terlalu ya. Mulai pas masa pandemi pengembangan media video ini cukup marak. Ini baru yang di UNJ saja. Baru kakak kelas kalian doang ini. Udah berapa? Udah beberapa yang ada. Memang effort, tetapi hasilnya bisa teman-teman lihat tadi. Salah satu kelebihan video kan, termasuk video animasi di dalamnya adalah siswa ini bisa ngulang-ngulang. Bisa ngulang-ngulang. Saya bagi sedikit bahwa pembelajaran metode ceramah itu sama sekali sudah mulai dikurangi. Dikarenakan saya ikut satu apa namanya, semacam pelatihan ya, semacam pelatihan di mana saya coba berbagi lah. Ini terkait dengan kependidikan ya, terkait dengan kependidikan, kaitannya dengan media seperti apa. Artinya di sini pembelajaran di dalam kelas itu udah bergeser ya, sudah lagi bukan lagi pendidik itu sebagai sumber informasi. Teman-teman nanti sebagai guru di sekolah, saya sebagai dosen di kampus, lagi-lagi bukan lagi satu-satunya sumber informasi. Pendidik tidak lagi sama dengan sumber informasi, karena sumber informasi sudah melimpah, pengetahuan sudah melimpah, sudah bisa diambil dari mana saja, tersebar. Mau lihat penelitian orang, tinggal lihat Google Scholar. Mau cari contoh-contoh atau tutorial apapun bisa cari di YouTube dan seterusnya dan seterusnya. Dan mengajar bukan lagi berceramah seperti saya tidak lagi mau sepanjang 1 jam 40 menit menjelaskan seperti ini ya, karena udah bukan lagi zamannya. Karena yang saya sampaikan itu bisa jadi pengetahuan yang sudah melimpah di luar sana. Saya sifatnya sesekali berbicara itu adalah mengarahkan teman-teman. Dimana ya, di slide keberapa yang tadi menjadi transformasi pembelajaran, bahwa pembelajaran itu sudah lagi tidak di awal kayaknya, karena pengetahuan yang sudah melimpah ini, pengajaran itu bergeser. Pengajaran sudah bergeser, bukan lagi ceramah dosen atau guru sebagai sumber informasi, tapi sudah menjadi fasilitator untuk mengarahkan siswanya menemukan, yaitu skills to find, analyze, and communicate to knowledge. Jadi diarahkan teman-teman itu menemukan. Kenapa dari awal itu saya mengarahkan buat satu project itu adalah ketika teman-teman menemukan itu, memutuskan untuk membuat media tertentu,
tentu teman-teman akan cari tahu bagaimana cara membuatnya kan. Tentu akan mencari tahu bagaimana cara membuatnya. Apakah itu video tutorial kah, yang banyak tersebar di YouTube katakanlah, itu yang disebut pengetahuan melimpah. Sudah tidak perlu lagi saya menjelaskan teknisnya, step by step membuat video animasi itu seperti apa. Sudah bukan ranahnya. Karena pengetahuan soal itu sudah melimpah di mana. Tapi mengarahkan bagaimana teman-teman sampai memperoleh kompetensi dalam membuatnya. Itu menemukan tadi. Lalu menganalisa. Menganalisa itu kan bisa dari beberapa pilihan aplikasi pendukung, kita bisa menganalisa kelebihan kekurangannya. Oh, kalau pakai ini berat baiknya laptop saya nggak sanggup. Oh, kalau pakai yang ini lebih murah, lebih aman karena tidak perlu tidak berbayar gitu. Oh, kelebihannya dia berbayar, kekurangan dia berbayar, tetapi kelebihannya adalah fitur yang bisa kita manfaatkan lebih banyak. Itu kan plus minus. Itu bagian dari mengembangkan pola berpikir kita dalam menganalisis sesuatu. Yang terakhir, bagaimana teman-teman mengkomunikasikan pengetahuan yang teman-teman dapat. Seperti yang tadi di video yang tadi dicontohkan. Bagaimana dia mengkomunikasikan pengetahuan tentang adawatul istifham melalui video animasi. Ini yang diarahkan. Jadi bukan lagi saya mengajarkan, atau teman-teman mengajarkan ke siswa nanti apa itu adawatul istifham melalui nulis di depan kelas. Tidak hanya seperti itu, tapi menggiring si peserta didik untuk mengetahui dan menguasai adawatul istifham melalui mereka riset sendiri, mencari tahu sendiri, lalu dipaksa untuk mengkomunikasikan kepada yang lain. Contoh lebih dekat lagi adalah mata kuliah ini, mata kuliah media. Di awal kan saya sudah susun media, audio, video, nanti mungkin ada gamifikasi, basis web, dan seterusnya. Saya minta teman-teman memiliki mempunyai rasa memiliki terhadap materi tersebut. Lalu bagaimana teman-teman mencari, menganalisa informasi yang teman-teman dapat, dan bagaimana juga teman-teman mengkomunikasikan pengetahuan yang teman-teman dapat kepada teman-teman yang lain di dalam kelas. Ini arahnya seperti ini. Karena pengetahuan sudah melimpah, bukan lagi saya yang berbicara soal itu, menambahkan aja lah kalau misalnya saya mengarahkan ke Google, YouTube, dan sebagainya. Tapi lagi-lagi yang perlu kita garis bawahi adalah makna mengetahui telah berubah dari kemampuan mengingat dan mengulang informasi menjadi kemampuan menemukan dan menggunakannya. Yang paling atas nih, yang kuning ini menjadi quotes ya yang harus kita pegang, terutama teman-teman sebagai guru masa depan. Jadi mengajarkan sesuatu kepada siswa tidak lagi mereka cuma menghafal definisi, mengetahui definisi, makrifahnya seperti apa, bukan hanya itu. Itu hanya pengulang informasi saja. Hanya mengingat dan mengulang informasi. Tetapi digiring bagaimana nanti peserta didik kita menemukan satu pengetahuan tertentu yang kita arahkan ya. Contoh sekarang nih, media, saya memberikan tema pengembangan media animasi berbahasa Arab. Teman-teman kan nyari artikel yang terkait tentang itu, ya kan? Cari artikel terkait dengan itu. Lalu dari beberapa artikel, teman-teman mungkin meringkas, mencari intisari, menggarisbawahi hal-hal penting seperti prosedur, kelebihan, kekurangan, dan seterusnya. Ini sudah menjadi kemampuan menemukan. Bukan lagi saya memberikan informasi sepanjang 16 pertemuan bahwa animasi adalah kumpulan gambar yang bergerak menggunakan aplikasi tertentu. Bukan lagi itu.
Sinilah pergeseran atau transformasi yang terjadi di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang tadinya cuma membuat siswa atau peserta didik itu mengingat dan mengulang informasi, menjadi kemampuan menemukan dan menggunakan. Jadi nanti teman-teman bisa mengarahkan siswanya, misalnya babnya tadi ada waktu istifham, bisa diarahkan dari pengertian-pengertian yang ada, sumber-sumber yang disediakan, diminta si siswa mempresentasikan sederhana ya, maknanya apa, pengertiannya apa, syaratnya apa, ada berapa, ada waktu istifham. Mereka mencari tahu, misalnya di dalam buku kah, di beberapa sumber yang kalian sediakan, dan juga bagaimana mereka merangkum, analisa itu kan bisa outputnya merangkum dan mengkomunikasikan kepada yang lain. And communicate knowledge itu, menyampaikan atau mengkomunikasikan pengetahuan itu kan salah satu bentuknya di dalam kelas adalah presentasi. Presentasi yang teman-teman lakukan ini adalah communicate knowledge, menyampaikan pengetahuan yang sudah teman-teman dapatkan, find, analyze, baru berikutnya adalah communicate knowledge. Nah, di sini ada, di dalamnya termasuk ada analisis, ada evaluasi, ada aplikasi terhadap pengetahuan untuk solve problems that has taken center stage. Nah, ini penjelasan dari makna mengetahui telah berubah menjadi berubah dari kemampuan mengingat dan mengulang informasi menjadi kemampuan menemukan dan menggunakannya, dan bagaimana menggunakan ada waktu istifham tadi. Karena apa transformasi ini terjadi? Tadi pengetahuan melimpah sebabnya. Pengetahuan berkembang pesat. Maaf, ini bukan berkembang ya, berkembang. Berkembang pesat. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa mungkin 1-2 tahun yang lalu, ojek online itu berapa lama ya? Seperti tadi aja deh, di Google Scholar kita lihat sebelum 2021, 2020, 2019 ke bawah, sedikit tuh tentang animasi yang menggunakan animasi sebagai media pembelajaran di dalam penelitiannya. Tapi 2021, 22, 23 dan seterusnya mungkin lebih banyak. Itu buktikan bahwa pengetahuan berkembang pesat. Ditambah lagi sekarang ada kecerdasan buatan. Karena kita sebagai pendidik, saya menyebutnya kita karena saya di dalam kelas ini dan teman-teman nantinya di dalam kelas masing-masing akan menjadi sebagai pendidik juga kan. Itu kita tidak akan mampu bersaing dengan kompilasi informasi dan pengalaman orang banyak sepanjang peradaban manusia. Enggak, kita nggak akan cukup. Kita nggak akan mampu bersaing. Kita tidak akan menjadi aktor utama. Kita harus geser, guru pendidik bukan lagi aktor utama di dalam kelas, tetapi dia hanya fasilitator. Fasilitator menggiring menjadi sutradara yang mengatur skenario proses pembelajaran di dalam kelas. Bukan lagi sumber informasi, mengajar bukan lagi berceramah. Begitupun dengan teman-teman nantinya ke depannya seperti itu. Ini sedikit tambahan, mengaitkan saja ya, mengaitkan apa yang sedang kita bahas dengan konteks transformasi pengetahuan yang semakin pesat. Kebanyakan kita kurang menyadari itu gitu. Masih senang di dalam kelas ceramah. Padahal ini juga saya masih kebanyakan. Harapan saya lebih dari ini sebenarnya. Harapan saya lebih dari ini, interaksi antar penyaji dengan teman-teman yang lain lebih interaktif harapan saya. Tapi ya apa boleh buat, mungkin satu dan lain hal kondisi, memang harus kita akui literasi kita masih di angka yang agak di bawah ya.
saya menyebutnya kita bukan hanya teman-teman, kita harus sama-sama menyadari bahwa literasi kita cukup rendah. Karena kalau kita literasinya cukup baik, tentu ada interaksi antara teman-teman yang menyajikan materi dengan yang menyimak. Kalau sama-sama punya literasi yang baik, itu akan terjadi interaksi yang baik juga. Diskusi yang saling melengkapi. Oh, saya baca di bagian ini ada ini, si ini meneliti ini. Oh, bagaimana dengan menggunakan ini. Nah, itu akan terjadi interaksi yang seru gitu ya, interaksi yang saling membangun, interaksi yang konstruktif. Tentu akan memperkaya kita semua. Dan saya sebagai pendidik ruangan ini di workshop ini pasti juga bisa banyak belajar dari teman-teman. Karena proses belajar itu kan bukan berarti saya sebagai pendidik lalu berhenti belajar. Ini harus kita camkan juga saya nanti sebagai pendidik. Yang kita hadapi makin lama generasi juga semakin berubah. Sebagai sampel, tiap semester saja atau tiap tahun saja di kelas media yang di semester genap ini tentu akan berbeda-beda. Yang saya hadapi tahun ini angkatan 2021. Tahun depan angkatan 2022 mungkin pengalaman SMA-nya, pengalaman pondoknya berbeda lagi. Karena yang dihadapi berbeda tentu kami sebagai pendidik, kita juga sebagai pendidik juga harus rajin, harus literate juga, harus banyak baca juga, mengupdate pengetahuan kita, mengupdate silabus kita, mengupdate RPP. Kalau mungkin sebelumnya 2 tahun lalu di RPS kita tidak ada, RPS media itu tidak ada gamifikasi, belum ada pembelajaran berbasis web seperti itu. Baru mentok paling sampai media video animasi, evaluasi media dan lain sebagainya. Tapi perkembangan zaman kan jalan terus. Jadi ketika orang lain di luar sana dicek di Google Scholar, hasil penelitian orang sudah berkembang ke mengembangkan gamifikasi untuk tambahan atau suplemen di dalam proses pembelajarannya. Oh, menarik, harus dimasukkan juga nih, supaya juga wawasan kita makin bertambah mengikuti dengan perkembangan. Jadi kan perkembangannya pesat. Yang aneh itu justru kalau RPS itu, apalagi yang terkait dengan media ya, kalau mungkin terkait dengan kemahiran berbahasa itu berbeda ya, sesuatu yang berbeda. Tapi kalau RPS media, linguistik, perencanaan, evaluasi dan sebagainya, idealnya tiap tahun itu berubah. Bukan berubah secara drastis juga. Mesti ada penambahan-penambahan. Mesti ada kreasi-kreasi baru yang ditambahkan untuk menambah wawasan agar peserta didik kita itu mengikuti perkembangan. Ketika RPS mengikuti perkembangan, tandanya pendidiknya juga mengikuti perkembangan. Tandanya juga dia literate. Ya. Jadi saya mengarahkan teman-teman untuk, kan perintah pertama kita kan sebagai wahyu pertama Nabi Muhammad itu kan Iqra ya, baca. Jadi kaitannya itu ke situ. Perintahnya Iqra, bacalah. Kita juga harus banyak melihat upgrade diri kita, pengetahuan kita, wawasan kita melalui baca. Yang bahasa sekarangnya itu literasi. Semakin banyak yang kita bisa baca, semakin banyak pula yang bisa kita bicarakan, banyak pula yang kita bisa sampaikan, semakin banyak pula yang bisa kita sampaikan melalui baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Semakin diam menjadi salah satu tanda, salah satu bisa jadikan orang yang pemalu dan sebagainya. Jadi salah satu tanda bahwa tidak ada bahan untuk dibicarakan selain dari kelompok yang menyajikan. Kelompok menyajikan memang sudah kewajibannya dan
suka tidak suka dia harus menyiapkan itu. Harapannya saya sih teman-teman itu ke depannya sama-sama membaca, gitu. Sama-sama membaca bab yang sama, sehingga ketika ada kesempatan diskusi itu akan lebih interaktif. Diskusi itu kan nggak harus selalu bertanya. Budaya kita itu kadang ada teman presentasi, lalu ada teman lain yang tidak presentasi nanya, ini menjadi sesuatu yang, maaf dengan tanda kutip, kadang-kadang dianggap aib ya. Nanya mulutnya, repotin temennya aja yang presentasi dan lain sebagainya. Padahal ketika diskusi itu bukan hanya pertanyaan, kadang-kadang bisa menyampaikan tambahan, koreksi, masukan, dan lain sebagainya. Menandakan bahwa kita sudah punya kebiasaan literasi yang cukup baik dengan lebih dahulu membaca topik yang terkait dengan itu. Gitu. Seberapa luasnya itu akan terlihat kan? Seberapa luasnya akan terlihat dari apa yang kita sampaikan. Baik itu dalam lisan maupun tulisan, dalam hal ini lisan ya. Begitupun ketika menulis artikel dan sebagainya, itu akan terlihat tulisan itu dari seberapa banyak kita membaca tentang topik tertentu, sehingga ketika kita menuangkan, kita bisa cek itu dari daftar pustakanya, kutipannya dan sebagainya, keterkaitan antar kalimatnya itu bisa kita bisa tercermin dari hal tersebut. Maaf ya, apa yang saya sampaikan ini tidak lain tidak bukan ingin memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa nanti menulis itu, keterampilan berbahasa produktif kan dua ya, berbicara dengan menulis. Dan keduanya tidak terlepas dari banyaknya kita membaca dan banyaknya kita menyimak. Semakin banyak kita membaca dan menyimak, yaitu kemampuan reseptifnya ya, maka semakin banyak pula yang bisa kita sampaikan. Ini bukan hanya untuk kemampuan kebahasaan, tetapi juga hal-hal lain ya. Ketika kita terlibat dalam satu diskusi, ketika kita belum baca, belum punya wawasan tentang satu topik tertentu, sulit memang kita untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan itu secara komprehensif, maupun memberikan masukan dan memberikan tambahan, ataupun menyanggah dan mengoreksi apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi boro-boro debat, kadang-kadang menyimak saja aku sulit gitu. Ini yang harus kita terus upayakan untuk diperbaiki ya sama-sama. Nah, proses belajar itu adalah definisi belajar adalah proses perubahan tingkah laku. Jadi dari waktu ke waktu kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu baru proses belajar. Yang tadinya 10 kalimat menjadi 20 kalimat, menjadi 25 kalimat yang bisa diproduksi. Hari ini baca satu topik dari satu artikel, besok 2, besok 3, dan seterusnya. Sehingga banyak hal yang bisa kita sampaikan, terutama ketika menghadapi satu masalah tertentu. Kita bisa berbagi kepada teman, bisa berbagi kepada orang-orang sekitar kita, mungkin di organisasi di kampus, organisasi di kepemudaan di luar kampus. Jadi biar kita dianggap, bukan dianggap, terserah dianggap, kita bisa dalam tanda kutip bisa diakui sebagai orang yang terpelajar. Karena nggak lucu gitu.
status terpelajar, tapi ketika menghadapi satu masalah tertentu tidak punya rujukan yang komprehensif yang cukup untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang kita hadapi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa kita simpulkan bahwa media modul, media animasi yang kita bahas pada hari ini, keduanya tentu cukup menarik ya untuk dijadikan satu alternatif pengembangan media. Kalau modul tadi mungkin bentuknya bisa dibuat per pokok bahasan, bisa dibuat per keterampilan, artinya bisa dipotong-potong, bisa dipersempit gitu, supaya jauh lebih fokus. Sementara media animasi ini bisa menjadi alternatif kalau teman-teman ingin mengembangkan satu yang tren ya, satu yang tren, misalkan karakternya mau dikukuhkan gitu, mau diviralkan jadi tokoh satu karakter sendiri yang misalkan videonya konsisten di satu media sosial tertentu, misalkan apakah itu di Instagram atau di TikTok dan sebagainya, video-video pendek yang sering saya lihat dari teman-teman, ada yang bagus misalkan di IG-nya Prodi, IG-nya BEM ya. Ada Mas misalnya dibuat infografis tentang Nahu Sorok, lalu ada yang menggunakan mungkin bukan di BEM Prodi ya, di media lain ada uslub-uslub tertentu yang secara berkala dipublish ke satu media sosial tertentu, yang dimana ini bisa menjadi dokumentasi ya, kan nggak hilang tuh kan, kalau gitu kan nggak hilang. Jadi ketika teman-teman mungkin mengajarkan satu topik di satu sekolah, misalkan tentang Naat Manhut, oh saya punya itu video tentang animasi itu, saya simpannya di IG misalkan. Tinggal diarahkan teman-teman untuk peserta didiknya untuk menyaksikan itu sebagai suplemen dari apa yang dibahas di dalam kelas. Nah, ini kan tambahan ya. Selain dari media-media lain. Jadi sekali lagi teman-teman, alhamdulillah sudah kita pelajari dua alternatif, yaitu modul elektronik atau e-modul. Secara teknis teman-teman bisa tadi ya, bisa mencari pengetahuan yang sudah melimpah di luar sana. Saya cuma mencoba merangkum, memagari agar kita sesuai kepada tracknya. Tracknya adalah media pembelajaran bahasa Arab. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita masih ada 2 kelompok ya teman-teman. Kalau tidak salah masih 2 kelompok ya. Halo. Ya, Ustaz. Berapa kelompok lagi teman-teman? Dua kelompok lagi, Ustaz. 7 dan 8. 2 lagi berarti ya? 2 lagi. Saya usul karena ini ya, apa namanya, menjelang. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa UTS itu bisa tidak mengikuti waktu yang ditetapkan oleh universitas, karena kita basisnya adalah project
basisnya project. Saya usulkan teman-teman kelompok 7 dan 8 karena sisa 2 ya terakhir sebelum teman-teman masuk ke project buat rancangan, dan pekan depan adalah pekan terakhir sebelum libur lebaran. Jadi saya usul teman-teman pekan depan itu 2 kelompok sekaligus, kelompok 7 dan 8. Lalu selesai pembahasan kelompok 7 dan 8, kita bisa pelaksanaan UTS secara asinkronusnya bisa teman-teman laksanakan dari mulai sebelum lebaran, libur, terus nanti kita tentukan di minggu keberapa kita mulai untuk presentasi rancangan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan masa libur yang sekitar 2 minggu lebih untuk menyiapkan rancangan, mencari ide dan lain sebagainya, sehingga nanti di pertemuan berikutnya kita tinggal presentasi rancangan individu. Nanti tanggalnya kita tentukan, mungkin kalau liburnya itu mungkin 17 juga masih libur ya, kan panjang itu ya lebaran. Sekitar 10-11 itu yang saya anggap sebagai UTS, yang kita anggap sebagai UTS itu nanti di presentasi rancangan. Jadi dari presentasi rancangan itu kan sederhana ya, baru rancangannya. Kalau yang video mungkin membuat storyboard, kalau yang membuat media untuk evaluasi satu keterampilan tertentu, mungkin membuat flowchart-nya. Nantilah saya siapkan template-nya dalam artian informasi apa saja yang bisa teman-teman harus rancang gitu. Jadi nanti rancangannya seperti apa, media yang mau dibuat diambil dari materi buku kelas berapa, bukunya apa, di bab berapa, lalu aplikasi pendukungnya apa saja yang membantu teman-teman untuk mengembangkan media tersebut, aplikasinya apa, dan seterusnya. Nanti didetailkan, saya detailkan apa rancangan yang harus teman-teman siapkan gitu. Jadi nanti akhir bulan depan tinggal ya presentasi 5-10 menit dari tiap orang gitu, tiap orang secara individu. Kalau ini kan masih berkelompok ya, maka nanti UTS sama UAS sudah sifatnya individu proyeknya. Teman-teman presentasikan, nanti ada masukan, ada tambahan, ada koreksi dan sebagainya. Sebelum teman-teman terjun untuk merancang, diberikan waktu mungkin buat 3 pekan lagi, teman-teman merancang media yang teman-teman rencanakan. Lalu UASnya adalah sisa memaparkan produk akhir dari yang teman-teman rancang itu sebagai produk akhir dari media. Ya, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita tutup? Tidak ada lah, alhamdulillah. Jadi kita sepakat ya, pekan depan itu dua kelompok sekaligus supaya tidak ada yang tertinggal sebelum libur lebaran. Mari kita tutup bersama-sama pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Syukran, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Syukran, Ustaz.